Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat. Dongeng ini berjudul Legenda Danau Situ Bagendit. Di sebuah desa terpencil di dataran tinggi, hiduplah seorang janda kaya raya bernama Bagende Endit. Rumahnya besar dan mewah, dipenuhi emas, perhiasan, serta peti-peti harta warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, meski hidupnya serba berkecukupan, hati Bagende Endit sangatlah kikir. Ia tidak pernah menolong orang lain, tidak pernah berbagi, bahkan sekedar memberi makanan kepada tetangganya pun enggan. Karena sifatnya itulah warga desa menjulukinya sebagai Bagendit, yang berarti orang kaya yang sangat pelit. Sebagian besar tanah pertanian di desa itu adalah miliknya. Ia mendapatkannya bukan karena hasil bekerja keras, melainkan hasil dari memeras penduduk yang meminjam uang kepadanya. Ia memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, tempo pembayaran singkat, dan ketika warga tidak mampu melunasi, ia merampas tanah mereka. Akibatnya, banyak keluarga jatuh miskin karenanya. Di suatu pagi yang panas, Bagende Endit duduk di teras rumahnya, menghitung keping demi keping emas kesayangannya. Tiba-tiba, seorang perempuan tua datang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan di pelukannya ada seorang bayi yang menangis kehausan. Perempuan tua itu berkata, "Bagende Endit, kasihanilah kami. Sudah 2 hari kami tidak makan. Tolong berilah kami sesuap nasi." Namun Bagende Endit justru membentak, "Hei perempuan tua, jika tidak mampu memberi makan, jangan punya anak. Pergi dari sini." Bayi itu pun menangis makin keras. Wanita tua itu kembali memohon dengan air mata berlinang. Ia berdiri di depan pagar menanti secercah harapan. Bagende Endit pun masuk ke dalam rumah. Wanita tua itu tersenyum kecil, mengira janda kaya itu akan luluh. Namun ketika Bagende Endit keluar, ia membawa sebuah ember yang berisi air dan langsung menyiramkannya ke tubuh perempuan tua itu dan bayinya. Bagende Endit berkata, "Pergi, jangan kotori rumahku." Perempuan tua itu basah kuyup. Dengan pilu, ia memeluk bayinya erat-erat dan berjalan pergi dengan langkah gontai. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Bagende Endit. Karena di desa itu hanya dialah yang memiliki sumur, sedangkan sumur warga lainnya mengering dan sungai terletak jauh. "Bagende Endit, tolonglah kami," pinta salah satu warga. "Izinkan kami mengambil sedikit air di sumurmu. Kami butuh untuk memasak dan minum." Namun Bagende Endit mengibaskan tangannya dengan angkuh. Dan ia berkata, "Tidak, ini sumurku. Pergi saja ambil air di sungai. Jangan sentuh-sentuh sumurku." Warga pun tidak bisa memaksa. Mereka kembali dengan hati kecewa. Tak lama kemudian, seorang kakek tua renta datang. Jalannya tertatih, tubuhnya gemetar, hanya bertumpu pada tongkat kayu di tangannya. "Bagende Endit," katanya lemah, "berikanlah aku seteguk air, aku sangat haus." Namun tanpa belas kasihan, Bagende Endit keluar dari rumahnya, merampas tongkat sang kakek lalu memukulinya berkali-kali. Kakek itu jatuh tersungkur ke tanah, wajahnya berdebu, tubuhnya penuh luka. Dan setelah merasa puas, Bagende Endit melempar tongkat itu ke samping dan kembali masuk ke rumah.
Kakek itu terbaring lemah. Namun dengan sisa tenaga terakhir, ia meraih tongkat itu, menancapkannya ke tanah, dan dengan tarikan terakhir mencabutnya kembali. Saat itulah terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dari lubang bekas tancapan tongkat, air menyembur keluar dengan deras. Awalnya kecil, namun semakin lama semakin besar. Suaranya bergemuruh membuat warga keluar dari rumah dengan panik. Air keluar dari tanah situ, dari tanah Bagenda Endit, teriak seseorang. Dalam hitungan menit, halaman rumah Bagenda Endit terendam. Seluruh pekarangan, jalan desa, dan para warga berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, Bagenda Endit masih berada di dalam rumah, sibuk menyelamatkan peti emas dan perhiasan. Ia tidak menyadari air sudah memasuki rumah. Ketika ia sadar, rumahnya sudah separuh tenggelam. Tolong aku tidak bisa berenang, teriaknya ketakutan. Ia membawa peti emas besar di pelukannya, berharap bisa menyelamatkan hartanya. Namun semakin ia berlari, air semakin cepat naik. Rumah-rumah di desa itu tenggelam satu persatu. Jalanan hilang di bawah permukaan air. Bagenda Endit terus menjerit, namun tidak ada seorang pun yang kembali menolongnya. Semua warga telah melarikan diri. Akhirnya ia pun tenggelam bersama seluruh hartanya. Peti emas yang ia bawa justru lebih cepat menariknya ke dasar. Setelah peristiwa itu, tempat yang dulunya desa berubah menjadi danau besar. Danau itu kini dikenal dengan nama Situ Bagendit. Penduduk sekitar percaya legenda ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dan keangkuhan hanya akan membawa bencana, dan menolong sesama adalah kewajiban kita sebagai manusia. Demikian cerita legenda Danau Situ Bagendit. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadilah orang yang baik hati, tidak sombong, dan selalu mau membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.